Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Teman-teman sudah olahraga belum? Kalau saya sudah olahraga. Nah, mengapa saya mengatakan awalnya sudah olahraga apa belum? Karena ternyata ya, olahraga ini adalah sesuatu yang paling sering dilupakan ya oleh teman-teman semuanya. Kalau saya tanya ke pasien saya, seringkali mereka mengatakan tidak berolahraga atau olahraganya seminggu sekali. Ya, tentunya itu tidak bermanfaat. Kita tahu bahwa rekomendasi dari WHO untuk olahraga adalah 150 menit per minggu untuk olahraga ringan, ya, olahraga ringan sedang, misalnya seperti sepeda, aerobik gitu ya. Sedangkan untuk olahraga berat, misalnya yang melakukan angkat beban, kemudian juga misalnya yang HIIT ya, High Intensity Interval Training, bisa melakukannya hanya dalam 90 menit per minggunya. Nah, ini bisa dibagi 5, tentunya ada fase istirahatnya, walaupun ada beberapa orang yang seperti saya biasanya hanya melakukan fase istirahat tuh 1 kali dalam 1 minggu, yaitu hari Sabtu. Jadi teman-teman kebanyakan menanyakan sebenarnya apa manfaat dari olahraga itu. Nah, olahraga sendiri memang dianggap meningkatkan beta endorfin di dalam tubuh kita yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pola tidur dan rasa bahagia. Jadi rasa bahagia itu bisa didapatkan dari olahraga. Kemarin di European Psychiatric Association Meeting tahun 2020 yang diselenggarakan secara online langsung dari Spanyol, saya mendapatkan banyak informasi terkait dengan olahraga. Tadi mengenai jumlah waktu dan frekuensinya dalam seminggu. Kemudian juga terkait dengan apakah yang diharapkan dari olahraga tersebut. Yang tadi sudah saya bilang bahwa itu meningkatkan endorfin. Khususnya dikatakan untuk pasien gangguan kecemasan harus berolahraga. Ya, harus berolahraga. Nah, ini saya ingin menjelaskan sedikit mengapa ya harus berolahraganya. Pertama, karena kondisi yang berkaitan dengan sistem saraf otonom simpatis. Ya, sistem saraf otonom itu ada 2, simpatis dan parasimpatis. Simpatis itu yang seperti denyut jantung, ya, kemudian meningkatkan denyut jantung seperti itu, dan parasimpatis kebalikannya. Nah, dengan berolahraga, kita berharap bahwa kondisi jantung orang tersebut menjadi jauh lebih baik. Nah, pertanyaannya dari teman-teman adalah, saya ini kan serangan panik, dok. Kadang-kadang saya itu mengalami kecemasan kalau denyut jantung saya berdebar-debar gitu. Saya berdenyut lebih dari 90 kali itu udah ketakutan. Betul sekali. Nah, untuk itulah mengapa kadang-kadang ya, mungkin beberapa di antara teman-teman itu harus melakukan terapi dulu oleh dokter jiwa. Ya, diberikan pengobatan obat untuk membantu supaya tidak gampang cemas atau tidak gampang mudah berdebar-debar. Tapi setelah itu sudah dijalani, maka teman-teman harus belajar mulai melakukan olahraga yang meningkatkan denyut jantung. Kalau misalnya berapa denyut jantungnya yang perlu diperbaiki atau diperhatikan adalah 220 dikurang umur. Jadi misalnya anggaplah saya usianya 42 tahun, 220 kurang 42 lah. Let's say 180. Jadi dari 180 itu saya harus mendapatkan cardio levelnya itu sekitar 65% sampai 70% biasanya. Jadi saya biasanya berolahraga kalau mau kardio itu denyut jantung saya sampai 160-an. Ya, sedangkan kalau misalnya saya ini hanya ingin meningkatkan vitalitas dan juga mengurangi lemak, saya cukup di 110 sampai 130 saja. Ya, tidak lebih dari 130 karena kalau udah level di atas 130-an udah masuk ke kardio. Jadi memang denyut jantung kita itu bisa dibagi-bagi. Kalau misalnya normal misalnya sekitar 70 sampai 85. Kemudian agak meningkat di atas 95 sudah masuk fat burn atau pembakaran lemak sampai sekitar 120-an kalau di usia saya. Kemudian di atas 125 atau 130 sudah masuk ke fase kardio. Jadi ini membuat suatu perbedaan. Nah, buat teman-teman yang mengalami gangguan panik harusnya sudah sampai kardio level, yaitu harus sudah mulai berdebar-debar lebih daripada 130-an. Nah, mengapa? Ini pentingnya buat kedepannya adalah sensasinya nanti itu membantu teman-teman untuk menyadari bahwa oh iya ya, ternyata
kondisi seperti ini tuh biasa gitu. Kalau olahraga tuh biasa, nggak terlalu masalah. Kalau misalnya jantung berdebar-debar. Dan kalau jantungnya berdebar-debar itu, teman-teman punya positive thinkingnya ini terjadi karena olahraga. Aktivitas yang berlebihan, yang sengaja dibuat untuk kita saat berolahraga, itu akan sangat berguna sekali untuk menyadarkan otak kita juga bahwa ini bisa terjadi pada kondisi-kondisi seperti olahraga tadi. Jadi serangan panik atau panic attack atau gejala-gejala gangguan kecemasan yang berkaitan dengan jantung sebenarnya bisa juga terjadi pada saat olahraga. Artinya itu sesuatu hal yang normal. Nah, ini penting diingat oleh teman-teman juga. Kalau jangan lupa juga ya, harus juga pernah EKG setidaknya. Kalau teman-teman bilang normal semuanya, bagus semuanya, itu berarti tidak ada masalah yang berkaitan dengan jantungnya. Jadi ini perlu diperhatikan. Jangan lupa ya harus tetap berolahraga. Penting sekali olahraga ini untuk kesehatan jantung dan juga untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan. Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap sehat, jiwa dan raga. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi kehidupan ini dengan baik dan tetap beradaptasi untuk mencapai keberhasilan di dalam hidup kita. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.